Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Jimmy Mardika di acara Imaji, Inspirasi Masyarakat Jogja Istimewa. Kali ini saya berada di daerah utara kota Yogyakarta, tepatnya di daerah Cangkringan. Suasana memang agak mendung atau ini sudah mulai hujan, pemirsa. Nah, kali ini kita akan membahas seperti biasanya, yaitu tentang masyarakat Jogja yang akan memberikan inspirasi kepada pemirsa. Kali ini di samping saya ada Mas Ragil dan Mas Randy. Nah, ini menarik ini pemirsa. Jadi mereka ini adalah salah satu penggiat dari koloni menanam. Koloni menanam. Nah, koloni menanam itu dimulai dari tahun 2019 yang berfokus pada penanaman di daerah lereng Merapi. Ini benar-benar murni sebuah gerakan yang diinisiasi oleh masyarakat lereng Merapi itu sendiri. Lebih tepatnya daerah-daerah sekitar Kaliurang ya Mas Randy ya. Daerah Kaliurang, lereng Merapi sebelah selatan. Lereng Merapi sebelah selatan. Yang konsepnya adalah untuk konservasi air. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja bertanya kepada teman-teman kita ini, Mas Ragil dan Mas Randy. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Jimmy. Oke, saya pertama kepada Mas Randy dulu. Oke. Mas Randy ini adalah sebagai warga Merapi, Mas? Ya, warga lereng Merapi. Warga lereng Merapi. Oke, Mas Randy. Awalnya gerakan ini itu dilatar belakangi oleh hal apa, Mas? Ya, pertama-tama kan karena saya sendiri kan hidup di lereng Merapi ya, Mas ya. Itu kan dari zaman dulu itu kan sejak kecil tahun 90-an itu melihat sungai-sungai di sekitar Merapi itu airnya sangat jernih dan debitnya itu besar itu loh. Jadi kalau orang-orang sekitar Kaliurang, Kaliadem dan juga Boyong, daerah Boyong itu kalau main ke sungai itu ya bener-bener bisa ciblon kayak gitu. Kali pada Iya, waktu itu bisa debit airnya berbeda dengan sekarang. Sangat berbeda sekali. Oke. Jadi penurunya itu hampir ya bisa dikatakan 180 derajat. Sekarang itu hampir Itu mulai tahun kapan itu, Mas Randy? dari sejak tahun 94. 94. Habis erupsi Merapi tahun 94 itu vegetasi di daerah Gunung Turga itu habis. Oh. Kena erupsi. Ya. Terus Sebagai apa penangkap air penangkap ya. air. Oke. Terus daerah-daerah sekitar itu karena penyangganya itu dari pohon-pohon itu udah merangga semua karena erupsi Merapi itu, ya mata air sekitarnya itu pada pindah ke bawah. Lebih bawah lagi. Iya, bawah lagi. Jadi semacam ini ya. Jadi daerah Kaliurang sekarang itu daerah Kaliurang kekurangan air berarti ya. Itu Ya kan. bisa dikatakan begitu karena ya semenjak itu Tidak ada sumber mata air. sumber mata airnya itu malah Berpindah. semakin ke bawah, ya berpindah semakin ke bawah. Dan ya walaupun dari 94 itu udah lama sekali kan Mas itu. Pohon-pohonan juga kan sekarang juga udah pada besar juga di daerah lereng Merapi sebelah selatan, terutama daerah Turgo, Pelawan itu mulai lagi hutannya mulai hijau kembali lah. Nah itu mata air di sana juga mulai tumbuh kembali. Tapi Erupsi lagi. iya, tapi 2010 ada erupsi lagi, hutannya hilang lagi. Gitu. Nah, makanya ada gerakan yang bernama koloni menanam. Koloni menanam. Jadi, Nah, Mas Ragil sendiri di koloni menanam ini sudah sejak awal atau Ya, sejak awal bahkan bisa dikatakan saya salah satu pendiri dari koloni menanam ini. Kalau dikatakan sejarahnya, koloni menanam itu awalnya adalah kumpulan orang-orang yang hobi dengan alam, terus ngetrail, ngecamp, gitu. Terus karena kita memang basicnya semua rata-rata pecinta alam, awalnya dulu waktu kuliah, waktu sekolah rata-rata pecinta alam. Jadi ya kepedulian kita harus kita dengan sebuah gerakan. Nah, awalnya kita pingin bikin yang namanya peduli sungai karena melihat sungai-sungai di Jogja yang sudah sangat parah. Tapi
dalam perjalanannya malah karena ketemu dengan Mas Randy, ketemu dengan orang-orang asli sekitar Merapi, pada akhirnya malah berubah menjadi menanam saja gitu. Jadi menanam gitu aja. Pada waktu itu dimulai dari tahun 2019. 2019 akhir ya. Nah, waktu itu untuk ini ada berapa orang itu dari koloni menanam itu anggotanya? Awalnya ketika kita dari koloni menanam bersinergi dengan warga Merapi, koloni menanam mungkin sekitar 5-10 orang awalnya. 5-10 orang. Saat ini? Saat ini 20-an, 25 orang mungkin sekitar 20-an orang. 20-an orang. Nah, yang dilakukan di koloni menanam itu hanya murni menanam. Ya, untuk saat ini tidak hanya menanam karena kita bersinergi dengan yang namanya Pagar Merapi. Itu adalah bisa dikatakan mungkin LSM atau kumpulan orang-orang sekitar lereng Merapi yang peduli dengan alamnya, yang sudah mulai melakukan pembibitan dan lain sebagainya. Nah, kita juga sudah dari pembibitannya hingga sampai menanamnya, hingga sampai merawat tanaman-tanamannya. Nah, ini sumber bibitnya itu didapatkan dari mana? Bibir sendiri ya. Bibir sendiri. Bibir Jadi sendiri. Cari sendiri. Ceritanya bibit tanamannya itu kan dulu sama teman-teman yang di Merapi itu ada Pagar Merapi tadi yang dikatakan Mas Ragil itu. Oh, Pagar Merapi ini terpisah dari koloni menanam. Iya, terpisah dari koloni menanam. Kebetulan Pagar Merapi itu kegiatannya di daerah Monogondang awalnya itu mereka sering nyangkok pohon beringin. Beringin. Iya. Beringin. Nyangkok pohon Nah, beringin. kenapa beringin ini? Nanti bisa diceritakan ya. Karena ceritanya itu ini cerita dari Pagar Merapi sendiri. Dari Pagar Merapi itu ceritanya mereka ingin menanam pohon yang bisa menghasilkan air ceritanya. Ternyata menurut penelitian memang pohon beringin itu pohon yang paling bagus bisa menghasilkan air. Kenapa bisa menghasilkan air? Karena pohon itu mempunyai akar yang tunggang tapi bisa Menyebar itu loh Mas. Oke, Modelnya itu bisa menangkap air dengan bagus. Enggak Itu kalau diharapkan. saya baca Iya. di Wikipedia juga seperti itu soalnya. Jadi sehingga diharapkan itu akan bisa menimbulkan mata air itu Ya, tumbuh betul. kembali. Ya. Ini sudah berapa banyak bibit beringin yang sudah ditanam mulai dari 2019? Kebetulan dari 2019 itu kita sudah menanam kalau nggak salah mungkin bisa hampir 5.000 pohon. Lebih 5.000-an pohon lebih. Wow. Karena memang konsepnya kita Mas Ragil itu konsep tanam sajalah. Jadi kita berpikiran bahwa kita yang penting nandur terus saja. Nah, untuk lokasi itu juga sporadis saja atau improve aja gitu? Iya, improve aja. Yang kira-kira Lokasi kosong. yang kosong gitu. Kira-kira bisa tumbuh, kira-kira itu bisa Di pinggir sungai gitu? pinggir sungai, di bekas tambang, semuanya. Semua. Pokoknya kita mikirnya di antara misalkan 5.000, besok yang sampai besar 50 saja atau mungkin 5 pohon saja itu sudah bagus, Mas. Sudah bagus. Pokoknya mikirnya kayak gitu. Dari 1.000 pohon kita tumbuhkan pohon itu tumbuh 5 saja udah alhamdulillah lah intinya. Pokoknya karena pohon itu dari alam juga, biar alam ya merawat ya gitu. Ya. Selain beringin ada nggak Mas yang ditanam? Ya ada sedikit pohon-pohon buah ya Mas Agil ya. Pohon buah. Seperti apa yang Mas Agil kemarin? Durian pernah, pereh pernah, terus jambu, terus apa ya? Ya, Gayam? Terus alpukat, Ya, alpukat. gayam. Gayam itu kan lebih ke air juga. Kalau ke air itu banyak Mas. Ada gayam, terus pohon preh, pohon gayam sama apa tadi namanya puli itu. Jadi rencana kita juga pengen merambah ke bambu karena bambu itu selain kuat untuk penghasil air juga kuat menahan erosi dan Erosi. ya. Ini kan cuma 20 orang ya tadi ya? Iya, sampai 20. saat ini 20 orang. Nah, itu sistem kerjanya bagaimana itu, Mas? Sebenarnya bukan sistem kerja sih. Konsepnya volunteer konsep ya? dolan namanya. Nah, konsepnya itu Konsepnya dolan. kalau anak muda sekarang katakan healing. Jadi healing itu adalah menanam. Healing kita menanam karena kita sama-sama dari kecil. Kalau Mas Jimmy ingat tahun 90-an 2000-an awal itu kalau anak Jogja seusia yang 35 tahun ke atas lah, itu kan mesti healingnya itu ya kalau nggak Kali Kuning,
bebeng. Oh, Kali kuning bebeng. Habis ujian pasti kali kuning bebeng. Kali kuning bebeng pasti gitu kan. Iya, Nah, betul. ini mungkin sekalian apa ya, menenangkan diri atau apa. Ya kita konsepnya bawa motor yang jelas motor apa namanya dual purpose yang bisa buat semi off road gitu. Kita bawa benih, bawa perlengkapan, ketemu tempat yang kira-kira bisa kita tanam di sana. Berarti ini pembiayanya pribadi ya? Pribadi. Pribadi. Karena itu tadi Turunan. konsepnya adalah dolan atau bermain. Enggak, juga ada kepentingan juga bagi Ya, bagi itu Mas karena- Randy sebagai warga lereng Merapi Karena memang berangkat dari hati kalau itu mas. karena Berangkat dari melihat, hati. karena air itu kan Air. vital ya. Ya Yes. air vital. Karena- Itu tadi tuh Mas Jimmy aja 70% tubuhnya ya adalah air. Gitu loh. Iya, ada. Jadi air itu Bumi juga 70% air. betul sekali. Karena juga apa namanya vegetasi semuanya Merapi itu kalau selama ada air di situ pasti ada kehidupan mas. Nah, Air itu seperti cinta. Kalau Mahatma Gandhi bilang di mana ada cinta di situ ada kehidupan. Kalau Iya. kami sepakat bahwa di mana ada air di situ pasti ada kehidupan. Dengan air binatang-binatang asli Merapi pasti akan datang. Terus bahkan Betul. manusia semuanya dengan air itu pasti kehidupan di Merapi akan tetap lestari. Apalagi kita sebagai warga Jogja istimewa, Merapi sebagai apa ya? Mungkin Penyangga, pancernya ya, salah satu pancernya. penyangganya Jogja ya. Bahkan bisa dikatakan hampir seluruh air tanah di DIY ini dari Merapi. Dari Kali Merapi. Kuning, Merapi. ya Kali Kuning, Boyong, goyong. terus Hulu. apa namanya? Krasa itu Krasa, yang hulunya Progo kan. Krasa itu apa namanya? Opa oyo. Nah, Opa Oyo itu kan Merapi semua. Nah, untuk Mas Randy, kekhawatiran Mas Randy Ya. tentang air di Jogja itu seperti apa? Kalau seumpamanya saat ini kita tidak memulai untuk melakukan gerakan penanaman atau konservasi itu. Ya itu kekhawatiran saya karena Jogja itu semakin lama itu semakin apa namanya padat penduduknya. Semakin padat penduduknya, lahan-lahan hijau semakin berkurang dan terutama di daerah tangkapan-tangkapan air udah banyak penghuninya juga dan banyak apa namanya bangunan-bangunan itu bisa apa ya Krisis air. ya dampak buruknya adalah air itu sendiri. Air itu enggak namanya apa ya namanya air kalau dari hujan terus kita nggak ada pepohonan air itu langsung turun Ya. aja nggak ada yang menyimpan di dalam tanah otomatis Menjadi air tanah bencana. dan air baku yang ada di Yogyakarta itu akan berkurang sekali. Sekarang aja coba kalau kita lihat di daerah kota Yogyakarta itu air yang diminum sehari-hari itu pakai air galon loh mas. Iya Oh Mas? iya iya. Nggak pakai air yang dari keran. Ya air isi ulang, ada Iya. juga air isi ulang, air galon. Makanya itu sampai hal seperti itu kan masyarakat tuh hampir terlena bahwa sebenarnya kita itu membutuhkan air dengan sangat tinggi tapi kita nggak tahu bahwa air itu ternyata lama-kelamaan kok hilang. Kok kita bisa mengharinya dengan apa namanya galon tadi kan nggak sadar mas kita. Iya iya. Iya. Biasanya zaman dulu yang godok wedang aja biasa gratis toh mas. Gratis ya. Sekarang jadi biaya ya. Iya, iya. Air itu biaya. Biaya sangat tinggi sekali. Untuk antusias masyarakat melihat kegiatan ini bagaimana mas? Untuk Ya, warga sekitar. kalau antusiasmenya mungkin Apakah kita sudah mulai ada kesadaran untuk ya itu? kalau kita cuma dari teman-teman aja ya mas ya dan ada beberapa teman komunitas juga teman-teman dari komunitas lain juga udah banyak yang ngontek kami juga. Iya. Ngontek kami untuk ngajak kerjasama. kita diajak menanam dong. Nah, Untuk lereng ada nggak kontak dari wilayah lain. umpamanya lereng Merapi ini kan selatan ya, Ya. lereng Jogja. Lereng utara apakah ada sinergi gitu atau kesamaan Ada juga Nah, kemarin sisi timur, sisi barat. gitu. Sisi timur, barat, selatan. Ya. kemarin juga sekitar berapa ya 5 bulan yang lalu sebelum puasa itu kita bersama-sama koloni menanam ini yang kebetulan suka motor ya mas ya. Itu jalan sampai ke Merbabu dari Jogja sampai Merbabu itu melewati daerah-daerah Merapi yang sisi barat ya kita di sana juga ya Sudah 1, 2, 3 pohon ya kita Kita bawa. tanam, kita Oh, bawa. dari koloni menanam sendiri yang nanam? Iya. Enggak dari komunitas
Pemeliharaan belum ada. Belum. Belum ada. Ya cuman kalau di sini cuma Karena sama mungkin pagar kurangnya api informasi aja. ya, Iya. kurangnya informasi untuk hal tersebut. Ya kan harapan kami kan dengan adanya JITV ini kan ya toh semakin Ya. mengumpulkan ya toh namanya apa ya? Ya. Iya, Memviralkan karena terus kemana-mana. terang saya datang ke sini itu mengerti tentang kegiatan koloni menanam itu saya pikir ini luar biasa. Ini adalah wujud dari Jogja Istimewa. Ya. Yes. Ini wujud kepedulian bahwa seperti air, filosofi air itu dia akan mengikuti. Ya. Kalau kita memang kita akan rawat, dia akan mengikuti bentuk. Ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini yang menurut saya harus disebarluaskan. Jogja Nah. itu kan gini Mas Jimmy. Jogja ini kalau musim hujan mesti banjir. Oh, ya, Kalau sekarang musim ya? iya, Iya. sekarang kita lihat aja. Iya benar-benar. Kalau musim hujan setengah jam saja, di mana-mana pasti dikatakan banjir. Karena tangkapan. Benar, ya. karena nggak ada sudah nggak ada tangkapan. Bahkan di rumah saya daerah Palagan itu banjir 1 jam itu bisa banjir 1 meter itu pernah berkali-kali. Karena sungai diperkecil, sungai yang dulunya tangkapan air pinggirnya itu adalah dam-dam alaminya itu dari pohon gayam, dari Sudah dipotong ya. dari bambu dipotong jadi talut. laut. Oke. Dan ketika musim kering, penurunan mata air itu di daerah saya sendiri, Jalan Palagan kilometer 7 itu, saya kecil dulu 5 meter, 6 meter itu sudah dapat air. Sekarang ngebur 30 meter, itu nggak dapat air. Karena kalau kita mau membuka mata kita, saya yakin 1000% hampir semua hotel-hotel, bangunan macam-macam itu tidak pakai air permukaan, tetapi mereka pakai air tanah. Itu yang makin memperparah Oke. kondisi air kita. Ya, ya. Kalau kita hanya bisa marah-marah, tidak melakukan sesuatu, ya tidak akan terjadi apa-apa. Itulah daripada kita hanya marah-marah. Mungkin ada yang sebagai aktivis yang dengan frontal melawan, dengan demo, dengan bahkan yang mengencingi hotel tersebut. Iya. Dan kemarin potong gundul itu Mas siapa lupa saya namanya. Iya. Itu ada Iya. juga yang seperti kami dari koloni ini yang Melakukan melakukan aksi nyata. aksi yang sebenarnya mungkin kecil ya, tapi ketika ini kita lakukan secara konsisten, insya Allah ke depannya pasti usaha itu hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Itu Nah. aja. Untuk pemerintah sendiri, apakah Ya. sudah ada respon untuk kegiatan ini? Kalau untuk pemerintah ya selama ini kan karena kita nggak terlalu Apa ada memikirkan sampai di hambatan situ. atau ini apakah Kita- ada hambatan nggak di lapangan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Sama Nggak ada sekali hambatan sama sekali. Ya kita soalnya ya kita tanam cuma tanam saja. Tanam Itu saja. Dan itu di tanah Sultan Ground yang maksudnya Ada Sultan Ground, ada perhutani, perhutani ada juga. Taman Iya, Nasional, Taman Nasional terkait juga. perizinan Taman Nasional. tidak ada masalah. Ya nggak tahu sebenarnya. Soalnya kita konsepnya tanam Iya, saja iya, guys, iya. Mas. Ya kalau secara Yang dilihat sih memang Iya. Konsepnya kita kayak codot Mas. Mungkin kalau kita dimarahi, nanti orang perhutani akan bilang, kok codotnya tembak ono kabeh. Codot itu membawa bibit dari iya, satu iya. pohon ke pohon yang lain. Codot Iya, itu iya. kayak gitu. Nah kita itu cuman, ya kita sama aja. Kalau codot kan cuma dijatuhkan saja. Dijatuhkan. Kita rusukkan ke tanah. Nah gitu kan, kita nggak usah apa-apa kok. Konsepnya itu ya kita semi codot gitu Iya. lah. oke. Jadi kalau saya yakin nggak ada niat Saat ini sejauh ini belum nggak ada hambatan ya. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Masyarakat juga mendukung gitu ya. Mendukung kalau masyarakat ya mendukung kalau masyarakat. Sama Mas Jimmy saya punya punya teman sebenarnya punya teman sebenarnya koloni menanam itu dari berbagai macam profesi. Profesi ya. Oh iya, Kebetulan iya, iya. Dari ini- 20 orang itu. Iya, ada yang Mas Ragil kan dari Pelaku wisata. Pelaku wisata, wisata. saya dari pelaku wisata di daerah Merapi, ada juga PNS. Sebenarnya tadi ada yang datang juga, mungkin. Karena hujan ya Iya, memang karena kondisi hujan. saat ini Tapi Jogja orangnya lagi. udah datang loh. Kalau mau diajak sekarang gimana itu kayaknya? Ya bisa nanti setelah ini. Karena ini aja. Oke, Oke. soalnya orang itu kan pekerjaannya itu adalah PNS. Jadi kan menarik sekali ketika PNS itu melakukan penanaman yang secara dari hatinya sendiri, jadi bukan dari program pemerintah ataupun dari CSR manapun. Dan itu menurut saya sesuatu yang menarik lah karena timbul dari hati sendiri. Oke, kita
karena waktu ya kita sudah di penghujung acara talk show ini. Untuk yang terakhir Mas, ini statement apa yang bisa disampaikan ke pemirsa mengenai air itu sendiri? Kalau saya Ya. Kalau saya dan pemirsa bahwa sebagai orang Jawa, sebagai warga Yogyakarta, hidupnya manusia itu adalah memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Ini apa hubungannya dengan ini? Bahwa ketika kita menyayangi bumi kita, Merapi kita, dengan misalkan menanam pohon, karena menanam pohon itu tidak hanya air saja yang nanti kita dapatkan, juga sebagai pagar ketika Merapi erupsi dan lain sebagainya. Pagar pertama itu adalah pohon. Dengan menanam pohon itu sama saja juga investasi untuk masa depan kita juga, karena alam ini sebenarnya bukan warisan dari pendahulu kita, tetapi titipan dari anak cucu kita yang harus kita jaga. Alam semesta ini, air adalah amanah. Ketika kita tidak bisa menjaga alam semesta ini, tidak bisa menjaga air ini, maka kita adalah orang yang tidak bisa memegang amanah. Itu di dunia kita rugi, mati pun neraka. Keraknya neraka. Orang yang tidak menjaga alam adalah itu temannya Saitoni Roji. Oke, terima kasih Mas Ragil. Ya. Siap, Mas Randy. Pokoknya semboyannya intinya adalah tanam saja. Tanam sajalah. saja. Oke pemirsa, itu tadi sedikit percakapan kita dengan koloni menanam. Sampai jumpa di acara Imaji selanjutnya. Sampai jumpa.